Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, sekarang di part selanjutnya kita sudah memasuki di identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Ya, di part sebelumnya itu saya bahas identifikasi asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus merah dan biru dan indikator universal ya. Ya, bagi yang belum paham tentang indikator lakmus biru, lakmus merah, dan universal, silakan ditonton dulu di part sebelumnya. Nah, sekarang kita sampai pada identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Jadi bisa juga jadi sesuatu yang dari alam itu bisa juga kita jadikan sebagai indikator asam basa. Artinya dengan indikator alami ini kita bisa membedakan mana asam, mana basa. Jadi kertas lakmus merah dan biru dan kertas universal itu merupakan indikator yang dibuat ya. Artinya indikator itu yang kemarin yang part sebelumnya saya bahas itu adalah lakmus merah, lakmus biru dan universal itu adalah merupakan hasil buatan manusia ya. Jadi diproses dulu, kita buat dulu, baru kita jadikan indikator. Sedangkan kalau ini indikator alami ini tanpa proses pembuatan oleh manusia ya. Jadi sedikit saja prosesnya, lalu kita langsung menguji apakah indikator alami ini ataukah bahan ini bisa dijadikan indikator asam dan basa ya. Nah, jadi kurang lebih kayak bagaimana ya? Ya, jadi pada indikator alam ini kita mengambil bahan-bahan dari alam ya. Beda tadi indikator lakmus merah dan lakmus biru yang merupakan hasil produk ya buatan manusia. Sekarang kalau ini langsung dari alam kita ambil, misalnya kayak utamanya tumbuh-tumbuhan ya. Kayak kunyit, bunga sepatu, daun pacar air, bunga nusa indah, kubis ungu, bibit, ya. Biasa juga daun-daun lain ya, bunga-bunga yang lain ya. Ada juga bunga anggrek, bunga kamboja. Nah, ini tabel ini coba perhatikan dulu tabel ini. Ini beberapa tabel yang sudah diketahui bahwa bisa dijadikan sebagai indikator ya, indikator asam basa. Misalnya kunyit ya. Jadi kunyit itu bisa dijadikan sebagai indikator. Kenapa bisa? Karena itu kunyit kalau ditambahkan zat asam itu warna kuning nih. Kalau ditambahkan zat basa itu berwarna jingga. Jadi ketika berbeda ketika ditambahkan asam dan basa berarti bahwa dia bisa dijadikan sebagai indikator. Yang dimaksud di sini adalah kunyit tadi ya, yang saya bahasin kunyit. Jadi kunyit ini bisa dijadikan sebagai indikator alami ya. Karena ketika ditambahkan asam berubah warna, berbeda hasil warnanya ketika ditambahkan basa. Nah, jadi ini ada beberapa zat alami, apakah daun atau batangnya ya atau bunganya, itu kita bisa jadikan nih sebagai indikator asam basa. Jadi proses pembuatannya kurang lebih kayak seperti begini ya. Saya mungkin jelaskan sedikit. Proses pembuatannya sangat sederhana sekali. Indikator alami. Jadi misalnya kita ambil kita terserah di lingkungan Anda, terserah Anda bisa mengambil misalnya daun-daunan ya, misalnya daun A ya, atau rumput-rumput ya, terserah. Nah, daun ini kalau kita mau ukur apakah daun A ini bisa dijadikan indikator alami atau tidak, pertama kita harus menghancurkannya ya, menghancurkannya ya. Itu pakai mortal dan pastel ya, bisa mortal dan pastel. Itu kayak misalnya mungkin kalau di dapur itu kayak tumbuk-tumbuk ya, itu pada saat kita mau membuat sambal ya. Nah, makanya itu sambalnya kita atau lomboknya kita hancur-hancurkan
pakai istilahnya mortar dan pestle ya. Kalau bahasanya di lab ya, kayak semacam tempat untuk menghancurkan suatu bahan ya. Nah, jadi ada pemukulnya, pemukul untuk menghancurkannya. Nah, kayak mungkin semacam begini ya. Nah, baru di sini nih taruh zat A, dihancur-hancurkan dulu, ditumbuk-tumbuk, ditumbuk-tumbuk dulu. Nah, setelah hancur maka langsung tambahkan sedikit air ya. Tambahkan sedikit air. Sedikit air. Nah, setelah itu setelah tambahkan air baru saring ya. Saring pakai kertas saring mungkin ya. Kita pakai kertas saring. Nah, setelah disaring maka jadilah ekstrak daun A misalnya ya, daun A. Jadi kurang lebih kayak seperti ini sajalah, sesederhana ini untuk membuat indikator alami. Jadi pertama dihancur-hancurkan, ditumbuk-tumbuk. Nah, setelah hancur tambahkan sedikit air, kemudian diperas. Nah, sama sedikit air saya tambahkan di sini lagi ya, kemudian peras ya. Peras baru saring pakai kertas saring, kemudian jadilah ekstrak daun tersebut, dalam hal ini daun A ya, saya kasih permisalan. Nah, setelah jadi misalnya ini ekstrak daun A, jadi tambahkan setelah disaring tambahkan lagi sedikit air supaya agak berkurang konsentrasinya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ambil sedikit ya. Nah, kita ambil sedikit pakai pipet tetes. Nah, kita taruh di plat ya, plat tetes. Nah, kayak semacam begini gambarnya ya. Mungkin saya perbaiki dulu. Mudah-mudahan bisa menghasilkan gambar yang bagus ya. Nah, plat tetes. Ini kayak ada di sini lingkaran-lingkaran ya, kayak semacam begini. Nah, kita tetesi ekstraknya di sini, misalnya di sini ya, kita taruh di sini ekstraknya. Nah, kita taruh juga di sini ya, tidak apa-apa. Sini misalnya. Tetesi, anggap ini pipet tetes ya, pipet tetes ini yang saya gambar ya, supaya saya kasih tahu memang ini, supaya bisa diimajinasikan. Kita tetesi di sini juga, misalnya. Nah, setelah itu kita ambil suatu zat yang bersifat asam dan bersifat basa. Kemudian kita tetesi juga, campurkan di sini asam. Kemudian ini zat basa juga kita campurkan di sini. Nah, setelah itu pada saat kita sudah campurkan kepada dari ekstrak ini tadi, jadi ekstrak ini ya, saya hubungkan supaya jelas. Jadi ketika warnanya berubah ketika ditambahkan asam dan ketika ditambah basa, warnanya berubah dan perubahannya lain, maka zat ini bisa dijadikan indikator. Maka kesimpulannya daun A ini merupakan bisa dijadikan indikator alami kalau dia mengalami perubahan. Anggaplah juga misalnya pada saat ditambahkan asam tidak berubah ya, anggaplah dia tidak berubah, tetap. Tapi ketika ditambahkan zat basa dia berubah, maka dia juga termasuk bisa dijadikan indikator alami. Karena kenapa? Karena pada intinya, pada prinsipnya lagi harus hasilnya berubah, harus hasilnya berbeda ketika ditambahkan asam dan ketika ditambahkan basa. Itu syaratnya indikator. Walaupun memang ada yang satu yang tetap, satu yang berubah. Apakah basa yang berubah atau asam yang berubah, itu masih bisa dijadikan indikator alami. Kecuali hasilnya misalnya sama-sama tetap. Misalnya sama-sama tetap hasilnya ketika ditambahkan, berarti daun A ini tidak bisa dijadikan indikator alami. Jadi begitulah caranya untuk mengetahui apakah tumbuhan ini ataukah daun ini atau bunga ini bisa dijadikan indikator alami atau tidak. Jadi inilah hasil beberapa zat
yang sudah diuji hasil perubahan warnanya ya, seperti yang saya tampilkan di tabel ini, sehingga bisa dijadikan sebagai zat indikator. Zat indikator. Dalam hal ini indikator alami karena langsung diambil di alam ya. Meskipun diproses juga ini, tapi tidak ada zat campuran. Kita hanya proses, ambil saja ekstraknya langsung ya. Tidak ada tambahan-tambahan. Beda sama ketika kita memproduksi atau membuat kertas lakmus merah dan biru dan universal ya, itu diproses dulu, dibuat dulu ya, sehingga menjadi kertas ya. Oke, ini pada indikator alami. Sekarang kita masuk di identifikasi asam basa menggunakan larutan indikator buatan.